Halo semuanya, perkenalkan saya Dani. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara mendesain mockup UI untuk aplikasi sistem pengelolaan spare part bengkel yang sudah pernah saya buat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, jadi saya membuat desain mockup UI-nya itu di aplikasi Figma. Nah, seperti ini saya sudah mendesain semua halamannya. Nah, tapi karena saya mendesainnya secara off cam atau tidak terekam, maka dari itu di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuatnya atau mendesainnya gitu. Oke, jadi kita mulai dari halaman login dulu ya, mulai dari desain halaman login dulu. Ini di blok saja dulu, seluruh komponen layoutnya untuk halaman login, dan kita copy. Nah, di sini di paste di halaman kosong. Nah, oke, sudah seperti ini. Selanjutnya ini kita akan bikin desainnya yang hampir sama seperti ini. Saya cuma mendemonstrasikan cara mendesainnya saja. Oke, jadi sini adalah komponen-komponennya, ini frame halaman utamanya. Frame, nah ini frame atau layer utamanya ini ya, untuk halaman login ini. Nah, oke. Cara yang pertama yaitulah menamakan frame-nya tentunya halaman login. Jadi caranya itu di bagian sini, kalian klik dulu. Nah, pastikan sudah yang dicentang itulah frame. Ini section, bukan section, bukan slice, yang pasti frame. Ini kita klik. Nah, oke, sudah mudah dibikin frame. Nah, di sini di bagian komponen frame ini ada menu, phone, tablet, desktop, dan lain-lain. Nah, karena aplikasinya ini dibuat untuk ini ya, desktop, jadi mockupnya tentunya kita akan pakai frame desktop ya gitu, sesuai dengan desain asli yang sudah sebut. Oke, ini udah udah dibuat framenya. Oke, nah sudah. Oke, tapi ini warnanya tidak sama ya seperti warna desain frame mockup aslinya. Jadi caranya gampang saja, ini dan klik dulu frame utamanya dan geser ke bawah. Nah, ini ada menu fill, disinilah warna dari frame halaman login ya. Dan klik dua kali untuk di blok dan copy. Nah, kemudian di frame baru ini, frame demonstrasi ini, di bagian fill-nya ini kalian klik dua kali juga dan paste di sini. Nah, agar warnanya berubah, kalian bisa klik di luarnya. Oke, warnanya sudah sama ya, sudah sama. Nah, selanjutnya itulah bikin ini komponen untuk bagian judul dan ini menunya, dashboard. Sini ini pakai komponen rectangle. Ya, kenapa namanya rectangle 2? Karena sebelumnya sudah ada rectangle gitu, lebih tepatnya yang ini. Tapi tidak apa-apa urutannya, kita mulai dari yang sini dulu. Oke, jadi pertama bikin rectangle ini. Caranya klik ini frame pertama dulu, kemudian di bagian sini dan klik, kemudian nah pastikan yang terpilih adalah komponen rectangle ya, karena kita mau bikin komponen rectangle. Nah, ini udah dalam mode bikin rectangle. Selanjutnya di klik sekali, kemudian geser untuk menyesuaikan ukurannya. Nah, oke, sudah terbentuk ya ukurannya. Maksudnya rectangle-nya udah terbentuk. Oke, tapi warnanya ini nggak sama warna aslinya. Nah, agar biar sama gitu, ini klik dulu yang aslinya. Nah, ini kode warna aslinya nih ya. Dan copy, klik rectangle baru, kemudian di sini dan paste. Oke. Klik keluar. Nah, oke, udah berubah warnanya, udah sama nih. Oke, selanjutnya namakan teks ini ya, judul atau nama aplikasi ya, sistem informasi manajemen spare part bengkel. Nah, caranya ini dan di menu teks ini ya, kalian klik, kemudian di sini dan klik dan geser. Nah, seperti ini. Tapi untuk teks ini kalian tidak bisa
tinggalkan begitu aja, maksudnya ini sudah dibikin ya, masih kosong nih, masih blank. Nah kemudian kalian klik di luar aja, ya dia bakal, komponennya bakal hilang gitu karena teksnya kosong. Di untuk itu ya kita isi dulu lah apa saja, terserah. Nah kita sesuaikan saja sama aslinya. Sistem informasi ini tanpa backup. Karena bisa diatur biar mirip gitu. Ini di enter. Nah oke. Sudah sama ya guys ya. Nah untuk format fontnya, teksnya ini biar sama nih, kita bisa lihat di bagian menu teksnya. Di sini ada tipografi, ini fontnya, dan di sini formatnya. Di sini adalah ukurannya. Ini kebetulan sudah sama ya, sudah sama, warnanya juga sudah sama. Maksudnya dia akan bikin ini bukan frame, rectangle untuk menu dashboard. Saya juga sama, ini diklik rectangle, kemudian digeser ke sini. Nah begitu. Nah, biar sama ini kita lihat dulu apa warna kodenya. Oke, kita copy dan kita salin di punyanya frame yang baru, bukan frame, rectangle yang baru. Oke, sudah. Nah ini sudah terbentuk. Nah, oke, selanjutnya itulah menambahkan ini icon, ini namanya icon dashboard ya, sesuai dengan bentukan itu dashboard. Ini kita klik. Nah ini adalah komponennya. Ini komponen aslinya sudah saya desain sedemikian rupa ya. Nah tapi untuk menambahkannya itu caranya ini klik kanan dulu. Tapi sebelum itu ini di bagian rectangle ini sebenarnya ada efek gitu ya, efek bayangan. Nah cara menambahkan efek bayangan itu gampang saja. Jadi ini scroll ke bawah, sini ada efek. Mohon maaf mungkin ini agak tertutup dengan ini ya video saya gitu, tapi tidak apa-apa. Saya akan jelaskan saja di sini. Sebenarnya di bagian bukan paling bawah, nomor 2 paling bawah itu adalah ada opsi effects gitu ya, effects. Nah itu kalian bisa klik menu efeknya. Kita coba di sini. Nah sini di menu effectsnya kalian klik saja. Nah bakal muncul menu seperti ini. Nah karena desain aslinya kita pakai drop shadow, berarti kita pakai di sini drop shadow. Nah ini formatan drop shadow-nya. Nah saya tidak atur apa-apa di sini, ikutin yang standar saja. Oke, sudah. Selanjutnya namakan ini ya, ikonnya. Jadi saya klik kanan di rectangle-nya dengan scroll ke bawah. Nah di sini ada bagian plugins, kalian cuma arahkan saja. Nah dan di sini ada bagian iconify, kalian klik. Nah langsung muncul seperti ini. Nah disinilah kalian bisa mengambil icon-iconnya gitu. Nah kebetulan ini terakhir kali saya mencari memang dashboard gitu ya. Carinya apa, saya jelaskan ulang gitu, saya jelaskan lagi. Ini enter. Nah ini bakal muncul seperti ini. Nah ini ada menunya, import as component, import as frame gitu. Nah kalian bisa pilih yang mana saja gitu. Jadi saya pilihnya import as frame. Oke, ini artinya sudah terimport. Nah ini dia di sini, kecil banget. Oke, ini kita pindahkan dulu ke sini dan sini. Nah oke, ini karena dia masih berada dalam frame ini ya, frame iconnya, ini kita bisa keluarkan nih ikonnya dari frame nya. Ini frame bawah ini bisa kita hapus. Nah tinggal misalkan vektornya. Oke, untuk warna vektornya yang bisa klik di fill nya,
warnanya kita samakan dulu dengan desain aslinya. Warnanya, kode warnanya. Untuk mengganti warna ikonnya tinggal diubah di bagian fill-nya, di paste. Nah, oke. Sudah seperti ini. Nah, biar ukurannya sama seperti desain aslinya gitu, kita bisa atur ukurannya dengan cara mencubit ujungnya kemudian dibesar seperti ini. Nah, tapi kalau dengan cara seperti ini dan ada yang belum di setting gitu, nanti dia bakal ya seperti ini. Rasionya itu bakal berubah. Nah, untuk agar mengatur biar rasionya nggak berubah-ubah itu ada di bagian settingan di desainnya. Nah, lebih tepatnya di sini layout di bagian dimensions. Oke, kita kembalikan dulu ke aturan ukuran semula. Oke. Nah, kemudian kita klik ini untuk menguncinya. Lock, ini kan tulisannya lock expect ratio. Oke, sudah. Kalau udah seperti ini berarti udah terkunci. Nah, kalian bisa cubit seperti ini dan rasionya bakal sama, nggak berubah. Oke, selanjutnya itu menambahkan teks dashboard. Caranya sama, klik opsi teks dan geser sini. Nah, ini kita isi dulu agar komponennya nggak hilang. Kemudian nih warnanya disamakan dulu, can fill. Oke, sudah sama warnanya. Kita samakan formatnya dulu. Oke, bold dulu. Oke, sudah sama ya formatnya. Oke, untuk bagian atas ini sudah. Bagian ini bagian tengah ini. Nah, ini terkuncinya. Ntar ini saya buka dulu biar luasa untuk diklik. Nah, oke, ini dia komponennya. Sama juga rectangle. Oke, kita pindah ke sini. Oke, kita tambahkan rectangle-nya. Oke, paskan dulu layoutnya dari tengah. Nah, oke. Selanjutnya itu nyamakan format layoutnya gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah dimensinya gitu ya, 586 kemudian 715. Oke, kalian terserah bisa mau sama persis dengan desain aslinya. Untuk demonstrasi kali ini ya cukup tingginya saja gitu yang disesuaikan gitu. Oke, di bagian height-nya nih dan copy dan paste di sini. Nah, oke. Ini tingginya sudah sama ya, sudah sama persis pasti. Selanjutnya di bagian warnanya, ini bagian fill-nya. Terus di sini di paste. Nah, oke. Ternyata di komponen yang ini tidak hanya fill tapi juga ada stroke dan efeknya juga ada. Ini ketutupan pasti. Nah, ini ada stroke dan effects. Oke, jadi stroke-nya dulu. Ini kita atur ini kode warnanya, kita copy dulu. Nah, ini karena belum ada stroke, kita klik saja bagian stroke-nya. Nah, bakal otomatis muncul. Nanti di bagian kode warnanya kalian tempel. Nah, oke. Warna stroke-nya sudah berubah. Stroke itu maksudnya ini ya. Garis luar ini, garis tepinya nih, kelihatan kan warnanya? Sorry. Nah, itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini di desain aslinya ini ternyata ada ini bagian rectangle ini nggak lancip sempurna gitu, tidak menyiku, tidak siku-siku, jadi ini melengkung gitu. Nah, bagaimana cara bikin lengkungannya? Itu gampang saja, kita klik itu dulu. Nah, di menu appearance ini, nah ini ada corner radius gitu ya, ini bisa diikuti format aslinya itu corner radiusnya ada 12.
Nah, ini udah sama ya sebenarnya corner radiusnya. Kemudian selanjutnya ini namakan effects drop shadow ya. Ini drop shadow, tidak saya atur bayangannya. Ini namakan teks. Nanya namakan teks. Oke, isi dulu ya. Sistem informasi dokumen. Oke, ini bertumpuk 3 ya, sedangkan ini cuma 2. Nah, caranya gampang saja, ini kalian tinggal lebarkan seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya namakan teks yang ini. Caranya lagi-lagi sama sebenarnya sama, tinggal klik ini teks. Sebentar, pastikan dulu ya semua komponennya itu berada di frame yang memang seharusnya gitu. Komponen desktop ya ada di frame desktop, dan komponen login ada di halaman login itu. Ini kalian bisa ganti sebenarnya nama framenya. Ini kalian klik 2 kali. Nah, ini nanti misalnya ini halaman login, halaman login. Nah, oke, seperti itu. Oke, namanya sudah berubah, jadi membedakan desain asli dan desain yang rekonstruksi gitu. Oke, sudah. Kembali lagi namakan teks. Teks ini tulisannya login penunjukan. M-nya huruf besar, kapital M. Nah, oke. Nali geser ke atas biar rapi. Nah, selanjutnya untuk komponen yang ini nih, ini juga sama, pakai rectangle juga. Jadi formatnya agak berbeda sedikit. Ini pakai corner radius 6 gitu ya, dan stroke-nya ini warnanya seperti ini, kodenya dia pakai stroke. Ini namakan kita seret dia ke tengah pas gitu ya. Tidak terlalu mirip tidak apa-apa ya, sesuaikan saja sama preferensi desain kalian masing-masing gitu ya. Saya mendemonstrasikan cara desainnya gitu, pakai Figma. Oke, ini warna fillnya. Oke, kemudian di sini di paste bagian fill. Nah, ini ya memang blank sih karena dia ikut warna formnya gitu. Nah, jangan lupa ini di isi stroke-nya gitu ya, stroke. Nah, ini warna hitam. Bentar. Lihat format desain aslinya ini warnanya. Nah, ini disalin saja desain aslinya, kemudian ditempel di bagian stroke-nya. Sudah berubah warnanya. Nah, selanjutnya sebentar, ini stroke-nya ini ada bagian weight ya, atau bobotnya gitu. Ini bobotnya pakai 3, sedangkan ini bobotnya 1 gitu, weight-nya 1 ya. Kita tinggal atur saja. Weight itu maksudnya untuk ketebalannya ya. Pakai 3. Oke, jadi makin tebal kan. Ini sebelumnya ya, sebentar. Nah, ini sebelumnya, sedangkan ini setelahnya udah lebih tebal. Dan di bagian corner radius kita isi dengan 6. Oke, nah selanjutnya ini menambahkan icon ya. Ini ada icon, caranya sama.
itu tinggal klik kanan bagian rectangle-nya, kemudian digeser ke plugin gitu kursornya. Nah ini klik convert. Dan ini nama ikonnya itu ya biasanya account ya, atau akun gitu ya, carinya memang pakai bahasa Inggris. Nah ini dia, dan kemudian import as frame ya, sini tampil kecil banget, geser ke sini, kemudian ini dikeluarkan dari frame ikonnya sebentar. Nah oke, di drag atau diseret gitu ya. Nah ini kita sesuaikan dulu warna icon aslinya. Ini dipakai ini ya, format warnanya, fillnya, copy, kemudian klik ini dan paste sini. Oke sudah. Nah ini biar saat di zoom atau diperbesar aspek rasionya nggak berubah gitu, ini terkunci dulu ya, biar saat dicubit dan di zoom ini ukurannya bukan ukuran, aspek rasionya bakal sama. Lalu ini menambahkan teks username, diisi dulu username. Oke sudah. Selanjutnya kita sesuaikan warna, format warnanya, fillnya gitu ya. Oke sudah sama ya. Nah ini sebentar saya cek dulu. Oke ini format layoutnya ini dia ini berada di tepi kanan ya, bukan di tengah-tengah, tidak seperti ini di tengah-tengah. Nah cara mengaturnya itu kalian bisa lihat di sini. Ini formatnya itu adalah positionnya ini alignment, di bagian alignment ya, kalian atur nih. Kalau mau ke tengah ya tinggal di klik, ya bakal ke tengah. Kalau ini maksudnya alignmentnya di kanan ya bakal ke kanan gitu. Oke, ini kalian klik, sorry malah ini yang scroll. Nah ini alignmentnya, klik, nah ini biar dia ke kiri gitu sampai. Nah ini karena layoutnya sama persis gitu, jadi tinggal kita copy saja nih layout yang ini. Sebentar, dia ikut ke copy ya, ini dikunci dulu nggak apa-apa. Biar nggak ikut ke blok gitu. Nah caranya kalau tidak salah itu nih, kalau sudah ke blok ini tinggal shift alt. Nah oke. Shift alt itu maksudnya adalah langsung udah mode copy paste gitu ya, shift alt. Nah ini caranya gampang saja, tinggal kalian klik kemudian seret ke bawah. Nah ini masih saya tahan nih, shift plus alt nya. Jadi kalian bisa copy dan paste gitu berkali-kali ya, seperti ini. Tentunya kita hanya butuh 2 saja gitu. Oke. Ini bagian password. Oke, ini di bagian passwordnya ada 2 icon, yaitu ini icon lock ya kalau nggak salah, kemudian ini icon eye gitu. Ya kalian juga kalau saat desain juga paling tidak harus tahu lah nama-nama iconnya gitu. Ini hapus dulu. Ini bagian plugin, klik Iconify. Nah tadi itu ini lock. Nah oke, ini yang kita butuhkan yang seperti ini, import as frame. Geser ke sini. Ini warnanya putih ya, jadi nyaru sama latarnya. Tidak apa-apa ya, ini kita keluarkan dulu dari frame
iconnya. Bentar. Ya, hapus saja frame iconnya. Dan biar nggak berubah aspek rasionya, dikunci dulu. Ya, biasanya icon tuh ya perlu untuk dikunci aspek rasionya kan. Ini paste. Nah, udah seperti ini. Ya, ukurannya. Soalnya ditambahkan juga di sini icon untuk eye-nya. Oke, ini icon eye, kita cari yang ini ya, iconnya yang mata disilang. Nah, ini dia. Oke, sebentar. Nah, sesuaikan sama desain aslinya dulu ya. Oke, ini kita pilih yang ini. Ternyata import as frame. Nah, sudah. Ini taruh di ujung sini, di pojok sini. Ya, bukan di pojok, di pinggir. Ini keluarkan dulu. Ini hapus. Nah, ini karena kita sudah copy warna untuk fill-nya, ini tinggal kita paste saja. Nah, oke, sudah. Kemudian ini spek rasionya kunci dulu. Sebenarnya terserah kalian bisa mengunci aspek rasio atau tidak, tapi demi menjaga ukuran atau aspek rasio icon aslinya ya bisa di lock saja gitu. Biar konsisten. Oke, selanjutnya tambahkan teks login sebagai. Ini tidak apa-apa, kita bisa copy saja yang di atas nih. So, caranya gampang, itu biar formatnya sama gitu ya. Shift Alt dan diklik dan diseret ke bawah. Nah, sebenarnya pas geser pas di tengah. Oke, nah ini alignmentnya dia ini ya, di kiri. Jadi kita ikutin juga alignment di kiri. Teksnya itulah login sebagai. Oke, S-nya besar nih, capital S-nya. Nah, ternyata ini untuk bagian ini ya, pilih isi login sebagai ini sama ternyata ya, formatnya dengan yang di atas. Kembali lagi, klik. Oh, sebentar, di blok dulu ya, biar semua komponen ikut ke copy gitu. Oh, enggak meleset. Sebentar. Nah, wait. Oh, sebentar. Ini saya tidak copy dia. Saya cuma memindahkan biasa. Lupa. Nah, ini set. Nah, wait, wala. Kok bisa gitu ya? Kenapa nih Figma? Nah, oke, ini bagian login sebagai ini ikonnya cuma satu, ini dihapus. Ini dihapus. Ini kemudian ini misalnya login sebagai dengan modal strip dan login sebagai. Ini dilebarkan ya. Oke.
Jadi sepertinya begini ya teman-teman, kalau kalian blok ini ya, kemudian shift alt, kemudian klik ini dan geser. Nah, kalian harus lepas dulu anunya, mouse-nya gitu ya, karena kalau tidak begitu ya dia bakal jadi seperti ini. Nah, oke. Jadi kalian kalau sedang dalam mode shift alt kemudian digeser ke bawah, tapi kalian melepas ini shift alt nya, nah ya yang bakal pindah adalah komponen aslinya gitu ya, seperti itu. Jadi saya kurang detail tadi menjelaskan. Jadi cara untuk shift alt yang baik dan benar itu ya caranya shift alt kemudian klik, dan nah kalian lepas dulu mouse-nya atau kursornya, kliknya. Nah, oke, itu bakal seperti itu ya. Oke, balik lagi. Nah, selanjutnya itulah menambahkan plugins Archify. Tadi itu kalau nggak salah nih kayak tanda panah ke bawah gitu ya, berarti arrow ya, arrow. Nah, kita sebenarnya bebas pilih yang mana aja ya, ini cocok nih. Oke, what is frame? Ini dikeluarkan dulu. Nah, kenapa kita tadi mengeluarkan frame iconnya ya, karena sebenarnya kita memang gak butuh gitu, gak terlalu butuh frame. Oh ya, ini warnanya apa tadi? Ini ya, copy ya, nah di paste di bagian fill ya. Nah, tapi ini kan arah panahnya ke kanan ya, sedangkan ini ke bawah. Nah, kita di sini kita lihat dulu ya. Ini weight-nya, nah ini weight-nya 5 ya, weight dari stroke-nya itu ya 5. Jadi kita samakan saja, balik lagi ke sini. Ini warna weight-nya kita samakan dulu sama warna fill-nya. Nah, oke, biar tebal gitu. Nah, ini biar dia ngarah ke bawah gampang aja nih, kalian geser ke sini. Nah, ini kalau udah bentuk kursornya seperti ini berarti bisa diputar, sedangkan kalau ini berarti dicubit untuk diperbesar gitu ya. Nah, oh ya, itu kita lock dulu aspect ratio. Nah, kemudian ini baru bisa diputar. Nah, kalian bisa lihat ini rotationnya berapa derajat nih, kita muternya ini cukup 90 derajat ya, pas 90 derajat ya. Sebenarnya saya agak sulit nih, berarti kita klik manual saja. Ini nah, ini bakal pas min 90 derajat. Ini kita besarkan ukurannya, atur garis tengah. Oke, sebentar, ini sebenarnya warnanya agak sedikit gelap. Oh iya, tentu saja warna stroke-nya saya belum samakan. Samakan dulu warna stroke-nya. Oke, ini sudah benar-benar mendekati desain aslinya. Nah, selanjutnya itulah begini nih ya, tombol login ya. Nah, sama caranya juga bikin rectangle gitu. Oke, lihat dulu nih formatnya kayak bagaimana. Ini di sini corner radiusnya 6, fill-nya ini. Warna fill-nya tentunya kita copy ya. Jadi tempel di sini. Paste, atur warna radiusnya biar 6. Nah, selanjutnya nambahkan teks sini. Oke, diisi dulu lah ya, login.
Ini kemudian kita atur alignmentnya biar ke tengah. Nah oke, ini kita geser ya biar dia ke tengah. Nah tapi ini formatnya belum sama persis ya. Oke, kita ganti dulu, kita ubah dulu. Ini formatnya lah extra bold dengan ukuran 24 ya. Nah saja ini medium ya, kita ubah jadi extra bold, ukuran ya sama, udah 24 sih. Nah oke, sudah ya. Meski sebentar, ternyata saya ada yang kelewat nih, bagian login untuk melanjutkannya. Sepertinya tadi pindah ya sama yang ini. Saya melakukan kesalahan sebelumnya, tapi tidak apa-apa ya. Dan atur dulu alignmentnya tengah, login melanjutkan. Oke, sudah ya. Oke, nah sudah. Nah, sudah, ini hampir sama ya. Oke, saya sudah menjelaskan untuk yang halaman login. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang ini ya, halaman data spare part. Oke, nah jika kalian bertanya-tanya kenapa saya langsung desain halaman data spare part bukannya dari halaman dashboard dulu. Nah jadi gini teman-teman, sebenarnya inti dari video ini adalah saya menjelaskan cara saya mendesain ini ya, mockup ini. Oke, tentunya saya mulai dari halaman login dulu, kemudian halaman dashboard, kemudian berlanjut ke halaman data spare part, data supplier, penggunaan spare part, hingga akhirnya ke halaman laporan. Nah tapi sebenarnya dari halaman data spare part sampai halaman laporan ini itu basisnya sama, yaitu adalah halaman dashboard. Nah jadi pada dasarnya sebenarnya halaman data spare part ini ya, tunggu, sebenarnya saya koreksi lagi, saya tarik kembali perkataan saya. Sebenarnya yang merupakan basis dari halaman data supplier sampai halaman laporan itu basisnya itulah halaman data spare part. Nah, sedangkan halaman data spare part ini basis layoutnya itu, maksudnya desain itu adalah dari halaman dashboard. Ya, jadi intinya layout halaman dashboard ini, setiap komponen seluruhan ini saya salin, kemudian saya tempel di sini ya, kemudian saya aturlah desainnya itu, desain mockupnya itu sesuaikan kebutuhan untuk halaman data spare part. Jadi ya ini walaupun terlihat jauh berbeda dari halaman dashboard ya, padahal sebenarnya pada dasarnya halaman data spare part ini itu tetap pakai ini halaman dashboard gitu. Dan begitu juga dengan data supplier sampai halaman laporan itu sebenarnya pakai basis dari halaman data spare part. Oke, nah kenapa saya langsung ke data spare part dulu itu nggak menjelaskan halaman dashboard. Nah jadi saya ini menjelaskan langsung saja karena ini halaman data spare part ini sebenarnya jauh lebih kompleks gitu ya. Ini ada warnanya beda-beda, kemudian ini ada tombol-tombol halamannya, sedangkan ini ya cuma tabel biasa dengan rectangle dan teks ya. Kalian sudah bisa lihat cara bikinnya di demonstrasi halaman login gitu. Nah kan di sini ya, ini karena basisnya itulah halaman dashboard, tapi ini komponennya ya lebih kompleks gitu, warnanya lebih banyak gitu. Jadi saya pakai yang ini saja, halaman data spare part nih. Dan kebetulan juga halaman data spare part ini tuh adalah basis atau dasar dari halaman data supplier dan sampai halaman laporan gitu. Nah oke, sebelum kalian berpikir bahwa saya akan menjelaskan semua, demonstrasikan cara desain halaman ini, sebenarnya ya saya tidak bisa, atau lebih tepatnya HP saya tidak bisa, jadi perangkat saya tidak bisa gitu untuk gini ekspor video yang durasinya itu panjang banget, bahkan dengan ini resolusi 720 pixel gitu. HP saya bakal ampun-ampunan tuh, nangis tuh, minta mohon ampun tuh. Nah jadi untuk setidaknya menjelaskan secara rinci tapi berbobot gitu,
saya akan jelaskan ya yang dari dasar dulu, halaman login, kemudian yang paling canggih tapi yang cukup menjadi dasar gitu, yaitulah halaman data spare part gitu, bukan halaman dashboard. Ini halaman dashboard walaupun udah banyak komponen tapi tidak sekompleks halaman data spare part gitu ya. Sedangkan halaman data supplier ini ya ngikutin ini pakai ya data spare part lah gitu. Oke, jadi langsung saja saya akan menjelaskan ini cara desain halaman data spare part. Oke, kembali lagi ke sebentar. Ini salin dulu ya layoutnya nih. Oke, sudah kita Ctrl C, kita copy, kemudian di halaman kosong ini ya, ini agak nge-lag. Nah, di sini kita paste di pasting. Nah, oke. Sini geser enggak, sini biar rapi. Nah, caranya sebenarnya sama tapi tidak apa-apa, saya akan menjelaskan dari nol gitu ya, biar kalian benar-benar paham gitu cara mendesain, mulai dari yang sesederhana ini sampai yang sekompleks ini. Oke, jadi caranya ini ditutup dulu ya, nggak terlalu banyak. Sebentar, ini komponen yang terbaru ya, komponen yang sebelumnya itu, frame yang sebelumnya ditutup dulu. Oke, nah jadi yang terbukanya komponen ini saja, khusus untuk layer ini halaman data spare part. Oke, ini kebetulan di desain aslinya sebenarnya saya belum merapikan ini, masih ada komponen-komponen yang di luar frame gitu ya. Ini memang kesalahan saya gitu, lupa naruh berapa komponen sisa ini ke dalam frame halaman data spare part ya, padahal seharusnya ditambahkan gitu. Tapi tidak apa-apa, untuk video demonstrasi ini tentunya saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lah ya. Videonya di sini tambah frame dulu, tambah frame. Ini masih sama ya, pakai desktop gitu. Nah, di sini diubah namanya jadi demonstrasi halaman data spare part. Oke, ini framenya terkunci. Sebentar. Nah, ini kan framenya, kita klik. Nah, ini kode warnanya kita copy, taruh di sini dan kita paste. Nah, oke, warna ini frame-nya sudah sama gitu, halaman data spare part. Nah, selanjutnya itu mulai dari tahap bikin ini dulu ya, untuk menu headingnya, menu heading, desain headingnya gitu, layout headingnya. Oke, ini rectangle, kita tambahkan gitu rectangle di sini. Yep. Nah, kemudian kita lihat ini formatnya seperti apa, format rectangle-nya. Oke, ini ada stroke-nya ya. Oke, pertama kita fill-nya dulu, format fill-nya kita paste. Kemudian ini format stroke-nya, format warnanya maksudnya ya. Nah, kita copy. Ya, ini belum ada stroke-nya, jadi kita tambahkan saja. Ini kita paste di sini, tempel. Oke, ini sudah sama ya. Oke, kalau bisa biar agak mirip gitu dengan yang aslinya, nih tingginya 108 ya, kita copy. Yang di sini, oke, ini ternyata cuma kurang 3 ya. Ini 8, 108. Oke, sudah untuk headingnya. Selanjutnya ini
icon tombol ini ya, menunya. Ini kalian bisa cari di Iconify plugins. Kalau tidak salah ini namanya menu ya. Tidak apa-apa, kita cari dulu. Oke, benar ya. Menu. Kita butuhnya yang seperti ini. Import as frame. Sudah terimport. Soalnya di select ke sini. Nah, ini dikeluarkan dulu dari frame icon. Nah, oke, kita sesuaikan dulu warna desain aslinya. Ini kita lock dulu aspek rasionya, baru kita ubah warnanya. Oke, warnanya sudah keubah. Sekarang kita sesuaikan ukurannya. Oke ya, sudahnya sudah biar mirip. Dekati kita kecilkan. Oke, sudah pas. Nah, selanjutnya menambahkan teks ini ya. Ya, gampang saja menambahkan teks di sini. Seret, kemudian isi dulu teksnya. Ini dengan nama aplikasinya, sistem. Ini di enter ya. Terlalu kecil nih. Nah, ini warnanya kita atur ikuti warna aslinya. Ini kode warnanya kita copy, kemudian paste di sini. Nah, oke. Wah, salah. Ternyata cuman nggak ke ini, nggak ke blok semuanya. Nah, formatnya ya sudah sama ya. Extra bold ukuran 20. Oke, masih di headnya ini namakan icon ini ya, account gitu. Kita pakai ini aja ya, reuse langsung saja karena ya kan tadi sudah saya jelaskan ya cara input. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan lagi aja lah ya, biar nggak nanggung gitu. Nah, di sini cari account. Ini import as frame. Jadi kecil banget. Seret ke sini. Kemudian ini keluarkan dari frame. Frame-nya di lock dulu. Sesuaikan sama warna aslinya. Ini copy. Mana tadi? Oke, ini deh. Oke, ini di besar. Selanjutnya itu menambahkan teks admin, dan ini juga ada icon arrow ya. Kita samain dulu formatnya, ini bold 24. Wah, ini kurang besar. Extra bold, dan ini
cukup bold saja. Oke. Nah, selanjutnya itu menambah icon panah. Ya, oke. Agar durasi video terlalu panjang, jadi ini saya copy saja nih. Nah, kayak kan sudah saya jelaskan gitu caranya untuk nambahkan icon gitu ya. Agak sederhana aja ya sebenarnya caranya. Oke, sudah ya, gak apa-apa, nanti kalian bisa rapikan sendiri. Yang selanjutnya ini menambahkan rectangle. Opsi rectangle ini besar sampai sini. Nah, kurang lebar sedikit ke sini ya. Nah, oke, ini disamakan dulu lebarnya di bagian ini ya, dimension width-nya. Copy. Nah, ini memang terlalu besar ya. Nah, oke. Udah sama. Selanjutnya ini ada bagian stroke-nya ternyata. Dan warna fill-nya juga harus diubah. Ya, baru saya menambahkan stroke-nya. Yang warna stroke-nya diganti dulu. Oke. Sebentar, ini stroke-nya udah ini ya, berbeda-beda penempatnya, tapi mohon maaf nih sih ketutup nih. Jadi gini, sebenarnya di sini di bagian stroke ini itu tuh bisa ngatur gitu, mau yang dikasih garis tepi itu yang sisi atas, bawah, kiri, kanan doang gitu. Sebenarnya itu bisa dipilih. Nah, ini caranya gampang, tinggal klik. Jadi di sini di bagian stroke ini ya, nanti kalian bisa geser kursor, kemudian cari ini, nanti muncul di sebuah persegi gitu ya. Kalau kalian arahkan itu ada tulisan individual strokes, kalian bisa klik. Nah, disitu nanti ada opsi gitu. Nah, ini opsi custom aja ya, nanti bakal ketambahan opsi di bawahnya. Nah, di sini di desain aslinya itu opsinya itu yang dikasih ini, yang dikasih stroke itu garis tepi itu cuman ini sisi kanan, kiri ya, sebenarnya semua sisi, tapi ketebalan itu berbeda-beda gitu. Oke, kita ikutin saja warna jadi custom gitu ya. Oke, di sisi kanannya itu ada 3, di sisi kirinya ada 3, di sisi atas ada Oke, di sisi bawah ada 3, di sisi atasnya biarkan tetap 1. Oke, weightnya sudah sama. Oke, selanjutnya ini menambahkan sebentar, ini di tuh agak sini. Oke. Nah, ini harusnya sama juga, menambahkan ini icon menu gitu ya, icon dashboard maksudnya. Nah, ini saya sudah menjelaskan tadi cara menambahkan dashboard ya, kita gunakan saja dulu aset yang ini udah ada di sini. Shift Alt dan digeser ke sini. Oke, udah ya. Untuk persingkat waktu ya, saya memang hanya mengcopy icon saja, karena memang cari icon itu memang cukup lama ya prosesnya memang. Oke, di sini kan sebentar, dashboard. Oke, ini di desain aslinya saya typo ya, dashboard ya. Oke,
warnanya ini, kode warnanya di copy dulu. Hasilnya menambahkan teks ini master. Coba sebentar, apakah di desain aslinya saya ada typo di semua dashboard? Oh iya, ternyata memang benar, saya typo semua di semua dashboard ya. Oke, ya ini memang kesalahannya typo, jadi ternyata dari awal saya memang typo nih. Waduh. Ya saya mohon maaf nih, typo gitu ya, tapi di video tutorial kali ini ya saya nggak bakal typo gitu ya, nggak boleh lah typo. Sebentar, ini kode warnanya diubah dulu, disesuaikan dengan yang warna aslinya master. Oke, nah selanjutnya ini nambahkan ceritanya efek saat menu spare part diklik ya. Ini kayak merah gini, ini rectangle juga sebenarnya ya, jadi nambahkan rectangle gitu. Oke, warnanya kita samakan dulu. Sini copy paste. Oke, selanjutnya nambahkan teksnya. Tulisannya spare part. Oke, setelah ini kita copy saja ini, seret ke bawah ya, tinggal kita ganti saja warna teksnya gitu, sama dengan desain yang sudah saya bikin sebelumnya. Bentar, saya melakukan kesalahan. Oke. Ini kita ganti jadi ini namanya supplier ya. Supplier. Oke, oh ya, ini ada efek bayangannya juga ya, efek drop shadow ya. Di sini kita tambahkan juga sama, kemudian effects, kemudian klik drop shadow. Oke, dan selanjutnya ini bagian transaksi, kita copy saja bagian master ini karena memang pakai set komponen master gitu ya, transaksi. Kemudian ini ke bagian aset yang ini, komponen yang ini. Nah sebentar, berapa ya tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pinball 5.
Oke, jaraknya nggak berurutan tapi nggak apa-apa. Oh, mungkin ini bisa kita kunci dulu nih. Nah, geser ke bawah biar setidaknya menyesuaikan yang aslinya. Oh ya, ini harusnya huruf kapital semua ya. Oke, kemudian ini permintaan, menu permintaan, yang ini kemudian ini menu barang masuk, dan ini menu ini kurang lebar ya boxnya. Selanjutnya ini menu laporan. Oke, mungkin di sini ya format teksnya ada yang berbeda. Ini extra bold 24 ini. Oke. Ya, harusnya 24 juga ya, ini diubah dulu ukurannya 24 kalau ini sudah sama yang master. Ini ada 4, ini di copy, di share ke bawah. Ini laporan. Ini di laporan. Laporan. Nah, oke. Nah, ini menambah teks data spare part. Ini teks untuk nama halamannya gitu. Namanya halaman data spare part. Ukurannya buat 36. Selanjutnya nambahin ya. Sebentar kita cek dulu. Oke, sudah. Semua selanjutnya ini tambah ini ya. Tombol tambah spare part ini ya. Itu dia pakai rectangle. Oke, ini formatnya dia pakai ini corner radius 6. Oke, itu kita perlu perhatikan corner radius 6 dan warnanya nih, kode warnanya. Saya sudah salin kode warna tadi, kemudian ditempel di sini. Oke, kemudian corner radiusnya itu adalah 6. Enter. Nah, ini atur tingginya gitu ya. Nah, biar tidak lama itu saya copy saja icon yang ini, kemudian saya red dan saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, untuk teks ya tambah spare part gitu. Oke, ini terlalu besar. Sebentar, ini ukurannya berapa ya? Ini buat 24.
Oke, sudah. Selanjutnya cari bikin ini ya, bagian searchingnya gitu, komponen searchingnya sama juga pakai rectangle. Bentar, ini tekan dulu. Oke. Dikasih agak ke pinggir. Oke, sudah. Selanjutnya nambahkan bagian ini, cari kode spare part. Ya, rectangle. Oke, ini formatnya sesuaikan dulu. Stroke-nya warnanya FF. Ini ketebalannya, weight-nya 3, kurang radiusnya 12, kemudian tambah teks. Teksnya itu cari kode atau nama spare part. Ini warnanya kok dia nggak terklik ya. Oh, ini dia terkunci nih soalnya. Ini warnanya kita copy dulu, format warnanya. Selanjutnya ini bahkan cari gitu ya. Nah, ini karena dia tombolnya simpel aja, jadi kita copy saja yang ini. Ya, kalian bisa bikin sendiri lah gitu kalau tombolnya cuma kecil gini gitu. Nah, oke, sekarang ini kita bikin ini ya, banyak sekali komponen ini rectangle di sini ya. Nah, oke, untuk bikin baris headnya ini pakai satu rectangle saja. Ini kita tambahkan di sini bagian rectangle. Kemudian ini formatnya seperti apa. Ini corner radiusnya dia mix ya. Ini juga bisa diatur nih, yang pojok kiri atas 12, pojok kanan atas 12 gitu. Ini kita samakan dulu kiri atas dan pojok kanan atas. Selanjutnya itulah warnanya. Nah, ini dia ini ada stroke-nya juga nih. Kita samain juga, ini dia punya stroke. Nah, sebentar. Oke, ini warnanya agak beda ya, feel-nya.
bukan nah oke. Ini struknya ternyata custom gitu ya, antara kanan kiri dan atasnya gitu. Kanan kirinya stroke-nya itu ini, sebentar saya setting ini custom dulu. Kanan 3, kiri 3, atas 3. Sedangkan yang bawahnya tetap standar, itu biarkan 1. Kemudian ditambahkan teks. Di sini no. Sebentar, disamain dulu formatnya. Bold 24, ini semi bold, ini baca di bold. Nah, seperti ini. Jadi ini ada 5 ya, kode, nama spek, kode dulu. Ini tinggal di copy saja nih. Kemudian ini dari copy. Jadi nama dapat. Kemudian kategori. Oh iya, saya belum bilang tadi kalau sebenarnya untuk menambahkan teks kalian tidak perlu klik seperti, maksudnya seperti ini, kalian tidak perlu ini ya, klik geser seperti ini ya. Ini ya bakal bikin nih teks dalam bentuk frame ya. Sebenarnya sesuaikan kebutuhan aja. Kalau kalian tidak butuh frame-nya ya kalian bisa klik mode teks, kemudian langsung klik di bagian yang ingin kalian tambahkan teksnya. Nah oke. Nanti dia frame itu bakal otomatis ngikutin ukuran teks aslinya, ukuran teksnya. Bentar, ini copy bagian ini, punya yang ini saja lah biar formatnya sama gitu. Kode yang sini kategori. Stop. Oke. Ini relaksi. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan bikin baris pertamanya. Nah, ini format baris pertamanya itu ya ini untuk stroke-nya ini berbeda-beda ya, ntar tebalannya, weight-nya itu antara kanan kiri dan atas bawahnya. Sebenarnya cuman kanan kiri ya doang sih yang lebih tebal gitu, 3 bagiannya. Oke, ini kita bisa copy punyanya ini saja ya, punya head ini copy, geser ke bawah. Nah, tinggal diubah warna ini aja, warna dari fill-nya ini ya, dan ininya juga corner radiusnya ini ganti jadi 0. Ini udah 0. Sedangkan warna ininya, kodenya FFF, warna putih. Nah, ini untuk weight atasnya 1. Oke. Nah, sudah mirip kan dengan yang aslinya, dengan yang sudah saya buat maksudnya. Oke, sebentar dulu. Ini formatnya medium 24. Oke, tambahkan saja teksnya di sini.
1 star medium nomor. Oke, sudah sesuai ya dengan yang kita butuhkan. Kodenya di sini SPR 001. Maksudnya itu SPR tuh ya kode ini spare partnya, spare part 001. Nama spare partnya ini ya, oli mesin. Dan frame, sebentar, kategori oli. Stoknya 46. Ya, ini sebenarnya bebas saja isinya karena ini hanya mockup saja. Ya, saya hanya mengikuti desain yang sudah pernah saya buat sebelumnya gitu. Harganya Rp 45.000. Rp5.500. Nah, selanjutnya itulah aksinya. Ini tombol aksi. Oh ya, karena untuk menghemat waktu di ini saya nggak akan bikin ini ya full sampai 5 gini, enggak ya, cukup satu ini aja sebenarnya, atau saya boleh kasih 2 lah biar kelihatan gitu kalau seperti apa kalau dia ini multi baris gitu. Oke, untuk baris terakhir ini dia formatnya itu ini corner radius yang bawahnya itu dia pakai sebentar ini 12. Ini corner radius 12, ini 12. Nah, ini kodenya jadi 2. Bentar. Spare 2, kemudian kepisahan depan. Ini kategorinya rem. Jumlah stoknya 22. Harga 45.000 ya. Oke, sama semua. Nah, oke. Selanjutnya itulah ini ya, bikin tombol aksi. Ini maksudnya edit, ini hapus ya, maksudnya edit dan hapus datanya. Ini pakai rectangle. Oke, sekali lagi karena ini tuh simple banget gitu ya, jadi ya saya copy saja itu yang dari sini. Di sini copy. Nah, tapi saya akan menjelaskan cara mencari ini ya, icon ini, edit ini, kemudian icon hapusnya juga itu saya akan menjelaskannya. Untuk desain tombolnya gitu ya, saya copy aja. Ya, jadi seperti itulah yang saya lakukan untuk halaman-halaman yang seterusnya. Itu saya hanya ini ya, copy dan menyesuaikan gitu dengan kebutuhan. Ini ya, ini saya copy halaman dari spare part, kemudian saya edit dan sesuaikan untuk halaman data supplier, dan begitu juga seterusnya. Untuk ini plugin Shopify
Nah, ini ikonnya namanya edit ya. Cari dulu. Nah, oke, ini ketemu import as frame. Sebentar, mana dia ini? Oke, seperti ini sini sudah di lock ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya itu input menambahkan icon delete ya. Delete. Nah, oke, ini dia. Import scan juga. Ya, karena warnanya setelah di import ini warnanya ya memang putih gitu sesuai dengan kebutuhan kita, jadi ya tidak perlu diubah gitu. Kemudian selanjutnya ini tinggal di copy saya ke bawah. Oke, ini karena dia tertimpa gitu ya, kita bisa ubah ini ya, di atas. Nah, ini juga terus ini ini dia tertimpa ya, bisa dipindahkan ke atas juga sama. Kurang atas. Nah, oke. Nah, seperti itu. Ini pindahkan juga. Ya, bukan dipindahkan, disalin gitu. Oke, sudah ya. Nah, itu menambahkan teks yang ini. Nampilkan 1-5 itu ya. Oh, tapi ini karena cuma 2, jadi kita akan ketiknya itu. Sementara ini alignmentnya ke kiri dulu. Oke, menambahkan 2 dari 256 data. Sementara ini 1 strip nomor saya sampai 2, ini 256 data. Ini kode warnanya. Oke. Nah, ini tombol-tombol ini saya akan ini ya, formatnya sama sebenarnya seperti yang di atas ini formatnya. Oke, agak sedikit berbeda ternyata. Ini formatnya nih 12 ini setengahnya itu 6 gitu ya. Formatnya ya kita bisa pakai yang ini saja nih. Ini copy di sini. Ini karena dia persegi ya, kita sesuaikan saja ukurannya. Jadi sebentar, ini width-nya 61 ya. Ini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Itu lagi 6 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, sini lagi 6. Oke, untuk ikonnya ya ini saya copy saja dari yang ini karena sama saja cara cari ikonnya, cara import ikonnya itu nggak beda gitu ya, sama saja. Kemudian di sini sebentar, ini formatnya sini
medium 24. Oke, udah pasti sama ya. Nah, tapi ini warnanya beda nih. Kita ubah dulu. Warna fillnya dan warna stoknya juga. Nah, kemudian selanjutnya tambahkan teks ini 1. Ya, dia ada otomatis putih langsung ya. Ini 2. Sebentar. 2-nya warnanya hitam ya. Oh, sebentar, saya tahu salah. Ini dia tertimpa nih. Nah, di sini ini karena dia nggak bisa muat semua halaman gitu ya, jadi jadi persingkat aja menjadi titik-titik gitu. Ini total ada 52 halaman. Ini tertimpa ya, digeser dulu sampai dia paling atas. Nah, oke, seperti itu. Kemudian untuk yang ini copy saja nih, sama aja kok caranya, geser. Baik. Ini saya belum copy dengan benar. Copy, nah. Oke. Nah, sudah seperti ini. Ya, saya sudah menjelaskan caranya untuk yang demonstrasi halaman data spare part. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan bisa dikoreksi di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan video ini. Oke, saya Dani, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dadah.